selamanya. Ntar tunggu dia habis dulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ica Febriana Sisolawati dari absen 12. Dan saya Ratna Isabella dari absen 24. Kita dari 12 IPS 4. Jadi hari ini kita bakal ngomongin soal. Pengakuan kemerdekaan Indonesia dari negara lain. Oke, kita langsung aja masuk ke materinya. Jadi, materi yang pertama yang akan saya bahas yaitu pengakuan de jure. Pengakuan de jure itu apa sih, Bel? Pengakuan ini adalah pengakuan secara resmi oleh negara lain yang terkait suatu negara baru yang berdasarkan kepada kaidah hukum internasional. Terus de jure itu sifatnya apa aja sih sebenarnya? De jure ini bersifat tetap yang berarti berlaku untuk selamanya. Kan ada sifat nih. Terus ada fungsinya dong pasti. Fungsi de jure itu apa aja? Fungsinya itu untuk menimbulkan hubungan pada bidang perdagangan, ekonomi, dan diplomatik. De jure ini kayaknya bukan bahasa Indonesia ya. De jure ini dari bahasa mana sih? De jure ini berasal dari bahasa Latin yang berarti berdasarkan hukum. Oke. Tadi kan kita udah bahas pengakuan de jure, ada satu lagi nih kembarannya. Kembaran de jure apaan tuh? Pengakuan de facto. Boleh tolong jelasin gak sih pengakuan de facto itu apaan? Pengakuan ini adalah pengakuan yang diberikan oleh suatu negara kepada negara lain yang telah memenuhi unsur-unsur suatu negara. Unsur-unsurnya apa aja tuh? Unsurnya adanya wilayah, rakyat, pemerintahan, dan juga pengakuan dari negara lain. Kalau tadi de jure kan udah ada sifatnya ya. De facto pasti udah ada sifatnya juga dong. Boleh tolong kasih tahu nggak sih sifatnya de facto tuh apa aja? Sifatnya ini terbagi menjadi dua, sementara dan tetap. Sementara tanpa melihat perkembangan negara tersebut. Jadi jika negara itu hancur, maka pengakuan ini akan kembali ditarik. Terus kalau tetap apa? Kalau tetap ini, pengakuannya hanya bisa menimbulkan hubungan di bidang perekonomian dan juga perdagangan. Tadi katanya de jure sama de facto tuh mirip kan? Berarti mereka dari bahasa yang sama dong? Iya nih, mereka sama-sama diambil dari bahasa Latin. Kalau de facto itu artinya pada kenyataannya. Oke, pengakuan de facto de jure. Di Indonesia nih ada nggak sih negara-negara yang mengakui mereka secara dua-duanya gitu? Banyak dong, salah satunya ini adalah Mesir. Iya nih Bel, jadi Mesir juga ngakuin kemerdekaan Indonesia. Soalnya Mesir sama Indonesia nih punya kesamaan. Iya nggak sih? Oh iya. Iya kan? Bener kan? Iya bener. Apa aja tuh kesamaannya? Jadi Mesir sama Indonesia nih sama-sama punya masyarakat yang mayoritasnya beragama Muslim. Oh iya? Iya benar. Ada satu lagi, mahasiswa dari Indonesia juga banyak yang belajar ke Mesir gitu. Jadi Mesir Indonesia ini punya jalinan hubungan solidaritas yang lumayan bagus, Bel. Siapa aja sih tokoh-tokohnya? Tokoh dari Mesir tuh sebenarnya bukan tokoh sih, jadi dia tuh semacam organisasi Muslim, namanya tuh Al-Ikhwan Al-Muslimin. Oh, terus tindakan yang mereka lakuin itu apa aja? Jadi Mesir tuh memperbolehkan mahasiswa Indonesia yang ada di sana buat menyiarkan berita kemerdekaan Indonesia di radio-radio setempat. Terus kapan sih itu terjadinya? Sebenarnya ya terjadinya tuh di tahun 1947, lebih tepatnya di tanggal 10 Juni. Oh ya Bel, ada satu lagi tindakan Mesir yang dilakuin buat Indonesia nih. Apaan tuh? Jadi pemerintah Indonesia, pemerintah Mesir juga memperbolehkan mahasiswa Indonesia buat mendemonstrasikan kemerdekaannya di depan kedubes Belanda. Jadi Mesir juga punya peran penting dalam pengakuan kemerdekaan Indonesia. Oh iya? Iya dong. Yang pertama, Mesir juga dia tuh punya peran penting. Dia tuh jadi negara pertama yang ngakuin kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, Mesir jadi negara pelopor atau negara-negara yang ngajak di negara di kawasan Arab buat bergabung ke Liga Arab. Oh, selain Mesir ada banyak lagi loh negara-negara yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Kalau boleh tahu apa aja tuh?
ada Palestina. Palestina itu mengakuinya pada tanggal 6 September 1944 melalui Radio Berlin di Jerman. Selain itu ada juga Lebanon, dia melakukannya dengan pengakuan de jure pada tanggal 29 Juli 1947. Ada juga Suriah, Irak, Vatikan, Yaman, Afghanistan, dan Turki. Wah, jadi ada lumayan banyak ya negara-negara yang mengakuin kemerdekaan Indonesia. Iya, ada banyak banget. Selain itu ada juga negara-negara yang masuk di dalam PBB dan masih banyak lagi. Tapi sayangnya kali ini kita nggak bakal bahas negara-negara itu. Karena nggak cukup. Betul. Jadi kayaknya buat podcast atau video kali ini cukup kali ya, Bel. Iya, cukup sekian aja ya dari kami. Kami mohon maaf kalau ada salah kata. Sekian, terima kasih. Dadah. 이 노래는 It's about you baby. Oke, udah mulai. Kita backsoundnya lagu nggak apa-apa, oke? Gimik. Pindah. Pindah.